Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Derian dan Tania sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka berangkat subuh jam 2 pagi. Sengaja mereka memilih jam segitu, agar sampai di Indonesia masih siang, dan sekarang mereka sudah sampai, dan lagi menunggu jemputan. Setelah Pak Amin datang, mereka segera masuk ke dalam mobil, dan pergi meninggalkan bandara, menuju rumah mereka. Di dalam perjalanan, Tania tertidur dengan bantalan pundak suaminya, sedangkan Derian tertidur, sambil menyenderkan kepalanya ke jendela pintu mobil. Sesampainya mereka di rumah, ternyata keluarga mereka sudah menyambut di depan pintu, minus Dio, karena anak itu mungkin masih tidur karena jadwalnya harus tidur. Assalamualaikum, ucap Derian dan Tania barengan. Waalaikumsalam, ucap mereka serempak. Derian dan Tania menyalami tangan mereka satu persatu. Mereka sangat bahagia. Akhirnya pengantin baru itu pulang juga. Mereka masuk ke dalam rumah dan berkumpul di ruang tamu agar cukup untuk duduk. Mau istirahat langsung nak? Tanya Ibu Tania. Bentar lagi mungkin Bu, ucap Derian. Oh begitu, ya sudah. Atau mau makan? Kalau iya, biar Mama suruh Bi Asih buatkan kalian makanan, ucap Santi. Gak usah mah, tadi kami sudah makan banyak di dalam pesawat, ucap Tania. Mending kalian istirahat dulu, pasti capek perjalanan dari Turki ke Indonesia gak sebentar, ucap Danu. Bener kata papa kalian, mending istirahat dulu, wajah kalian kelihatan lelah banget. Memang benar mereka sebenarnya cukup butuh istirahat sebentar, agar tubuh mereka segar kembali. Perjalanan Turki ke Indonesia tidaklah sebentar, mereka harus duduk berjam-jam di pesawat. Ya sudah kami ke kamar dulu, ucap Derian. Iya, ucap para orang tua barengan. Ayo sayang, kita istirahat dulu. Sebentar mas, Dio kemana? Tanya Tania. Mereka sempat lupa, kalau Dio tidak ada di antara mereka. Lagi tidur, sambil menunggu Dio bangun. Lebih baik kalian tidur juga, ucap Santi. Oh gitu, ya sudah kami istirahat dulu, ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh mereka. Derian dan Tania berjalan beriringan menuju kamar mereka. Memang tubuh mereka sangatlah butuh tidur yang nyaman. Selama di pesawat Tania tidak tidur sama sekali. Derian juga sama karena kalau dia tidur kasihan istrinya tidak ada yang menemani. Sesampainya mereka di kamar, tujuan pertama mereka adalah ranjang. Mereka menidurkan tubuh mereka di atas ranjang, dan tak lama mereka pun terlelap menuju alam mimpi saking lelahnya. Waktu makan malam tiba, mereka berkumpul bersama di meja makan. Derian yang melihat anaknya tidak menyapa dirinya sama sekali, hanya heran saja. Makan malam mereka sudah selesai. Sekarang mereka semua berkumpul kembali di ruang tamu, sedangkan si kembar dan Dio berada di ruang keluarga sambil main games. Besok kami akan kembali ke Jogja, ucap ayah Tania. Tunggu sebentar lagi ya, kita keliling Jakarta dulu, ucap Derian. Gak usah mas, di sana pekerjaan sudah menanti. Lagi pula pasti kalian juga capek dan sibuk. Benar kata ayah kalian, lagian juga si kembar akan wisuda, ucap Ibu Tania.
Mau kuliah di mana sih kembar Mbak? Tanya Santi. Di sana aja, soalnya sudah daftar di Universitas Game, ucap Ibu Tania. Wah, hebat bisa diterima di sana, ucap Santi senang. Alhamdulillah Mbak, selama ini mereka sangat ingin kuliah di sana. Alhamdulillah keterima. Ya sudah, Derian pesankan tiket pesawat dulu, ucap Derian lalu bangkit meninggalkan mereka. Derian akan meminta Doni untuk memesankan tiket untuk kedua mertuanya, dan juga adik iparnya. Doni bilang, mereka bisa berangkat di jam makan siang. Derian kembali ke ruang tamu menemui mereka. Besok ayah sama ibu, dan juga adik ipar bisa berangkat setelah makan siang, ucap Derian. Terima kasih nak. Ayah Tania bersyukur, anaknya menikah dengan anak yang baik, dan juga keluarga yang menyayanginya. Terbukti selama mereka tinggal satu rumah, Danu maupun Santi, sangat memperlakukan mereka seperti keluarganya sendiri. Tapi Derian, gak bisa antar ayah sama ibu ke bandara, soalnya besok Derian harus kembali ke kantor, ucap Derian. Gak apa nak, pasti kamu sibuk. Maaf ya, besok biar Tania saja yang antar kalian. Sama mama juga, mama gak ada kerjaan besok, ucap Santi. Makasih mbak, padahal tidak usah, nanti merepotkan, ucap Ibu Tania tidak enak. Gak apa, malah saya senang, kita kan sudah jadi keluarga. Mereka melanjutkan kembali acara kumpul keluarganya, sambil mengobrol, seperti inilah keluarga. Walaupun bukan asli keluarga, tapi tetap kalau dua kepala keluarga disatukan, akan jadi keluarga juga. Sedangkan Tania pergi melihat anaknya yang berada di ruang keluarga, ternyata Dio sudah tidur, di dekat adiknya yang sedang main games. Dio tidur dengan bantalan paha milik Farhan. Saat pertama tahu, Dio di sini malah dekat dengan Farhan. Tania kaget sekali. Tania kira Dio akan dekat dengan Fatur, karena melihat kedekatan mereka selama ini. Tapi ternyata Tania salah. Mau aku bantuin mbak bawa Dio ke atas? Tanya Farhan, saat melihat kakaknya menggendong Dio. Gak usah, kalian lanjutkan saja bermainnya, tidurnya jangan terlalu malam. Iya mbak, ucap mereka berdua bersamaan. Kalau ada yang nanyain mbak, bilang mbak sudah ke atas duluan. Siap mbak cantik, ucap Fatur. Tania pun berjalan menuju tangga. Selain mau menidurkan Dio di kamarnya, Tania juga sudah mengantuk, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Walaupun dirinya sudah tidur cukup lama tadi, tapi kalau jadwal tidurnya sudah lewat, pasti ngantuk juga. Tak lama Derian pun nyusul Tania ke kamar. Saat Derian sampai, ternyata istrinya sudah tidur. Derian pun berjalan ke arah ranjang lalu ikut berbaring di sana. Dan masuk ke dalam selimut yang istrinya kenakan, lalu memeluk tubuh Tania yang sedang membelakanginya. Terdengar suara dengkuran halus berasal dari istrinya. Tak lama Derian pun ikut terlelap bersama. Paginya Tania sudah bangun duluan, dan membuatkan mereka sarapan dibantu oleh ibunya. Tania dan ibunya terbiasa bangun pagi, selain harus mengerjakan kewajiban mereka. Hari ini ibu pulang mbak, nanti pas acara wisuda adikmu, apa kalian akan ke sana? Tanya ibu Tania. Gak tahu bu, mbak gak bisa janji, soalnya kan Mas Derian harus kerja, pekerjaannya pasti banyak, kan liburnya Mas Derian 2 minggu bu kemarin. Gak apa, ibu cuma tanya saja, lagian memang benar,
pasti suamimu pasti sibuk banget. Maaf ya Bu. Gak apa Nduk, Ibu paham, dan adikmu pun pasti ngerti juga. Setelah selesai masak, Tania membangunkan semua orang. Setelah itu mereka makan bersama. Siangnya mereka akan mengantarkan kedua orang tua Tania ke bandara untuk pulang ke Jogja. Kehidupan Derian dan Tania kembali seperti semula, tapi bedanya mereka sekarang sudah menjadi suami istri. Derian sedang sibuk menjalankan proyek barunya, dan Tania sibuk mengurus Dio. Anak itu sebentar lagi akan naik tingkat dari TK 0 menjadi TK tingkat 1, umurnya pun sebentar lagi sudah 5 tahun. Pagi ini, keluarga Derian sedang tenang makan sarapan pagi. Mereka sebelum sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Sayang, hari ini aku bakalan pulang telat. Loh, kok tumben Mas? Tanya Tania. Aku harus tinjau dulu proyek di lapangan. Bukannya proyek yang sekarang, Mas cuma penanam modal saja. Iya, tapi kan tetap saja, aku harus lihat juga perkembangannya. Aku gak mau uang aku habis percuma. Nanti bisa uang habis, pekerjaan belum selesai. Oh, ya sudah. Kenapa Hem? Tumben, kamu lagi gak enak badan? Tanya Derian. Gak Mas, aku gak apa-apa. Beneran? Tanya Derian. Tania hanya menanggapinya dengan anggukan lalu melanjutkan kembali makanannya. Derian yang melihat raut wajah istrinya yang sedang bad mood hanya diam. Dia tidak mengerti, kenapa akhir ini istrinya sering sekali diam, dan Derian merasa kalau Tania seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Mami, Dio sudah selesai. Pinter, sekarang minum susunya, lalu kita berangkat, ucap Tania sambil tersenyum. Baik Mami, ucap Dio lalu meminum susunya. Derian yang melihat interaksi antara anak dan istrinya hanya tersenyum. Semoga Tania akan tetap menyayangi Dio kelak, setelah mereka memiliki anak sendiri. Aku juga sudah selesai, ucap Derian. Tania yang mendengar ucapan Derian, hanya menatap piring kosong suaminya. Tanpa berbicara apapun, Dio anak itu sudah berlari keluar terlebih dahulu. Tania pun pergi ke kamar, untuk mengambil tas kerja suaminya, sekaligus mengambil tas miliknya. Tania merasa hatinya tidak enak tapi tidak tahu kenapa, setelah dia mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Tania menghampiri suaminya yang sedang duduk, lalu memberikan tas kerja suaminya. Tas kerja itu hanya laptop milik Derian saja isinya. Berangkatnya hati, sayang, ucap Derian sambil mencium puncak kepala Tania. Iya Mas, kamu juga. Kamu gak apa sayang, wajah kamu kayak pucat gitu, sakit, tanya Derian khawatir. Gak apa Mas, aku baik saja. Ya sudah, Mas harus ke kantor ada meeting soalnya. Nanti siang, mau aku bawain makanan Mas? Tanya Tania. Gak usah, Mas makan di kantor saja. Kamu istirahat, Mas gak mau kamu kenapa? Iya Mas, ucap Tania lalu masuk ke dalam mobil. Derian melihat kepergian istrinya dengan perasaan tidak enak. Hari ini Derian merasakan ada yang berbeda dengan sifat istrinya. Derian berharap Tania tidak
Dia tidak mau mimpi yang dulu jadi kenyataan. Darian pun pergi menuju kantornya. Hari ini jadwal dirinya sibuk. Banyak pertemuan dengan kolega, meeting juga dengan staf keuangan perusahaan, dan banyak lagi agenda yang harus Darian lakukan. Makanya tadi Darian bilang kalau dirinya akan pulang telat. Sedangkan Tania, dia baru sampai di sekolah Dio. Hari ini awal Dio masuk TK tingkat 1. Di sana sudah ada guru wali baru Dio yang bernama Mrs. Alina. "Good morning," ucap Tania. "Good morning to Mrs. Wijaya," ucap Mrs. Alina. "Panggil Tania saja," ucap Tania, karena dia merasa aneh mendengar panggilan baru untuknya. "Oh baiklah, Mrs. Tania, saya wali barunya Derdio. Selamat buat Derdio sudah naik jadi TK tingkat 1, ucap Mrs. Alina. "Makasih Miss," ucap Dio senang. "Masuk dulu, bergabung sama teman ya," ucap Mrs. Alina. "Baik Miss," ucap Dio. Bersambung.